Kalau dia nggak berubah dan bertobat, menurut saya Dosa besar. bukan hanya dosa besar, tempatnya sudah tertentu. Shalom saudara yang terkasih, kembali lagi dalam program kita Sola Scriptura, hanya Alkitab. Hari ini adalah hari yang khusus di mana saya hari ini akan berdiskusi teologi dan sharing Alkitab. Dan hari ini saya ditemani seorang pendeta dari GKSIA, Bapak Dr. Guntur Silaban. Beliau adalah pendeta di GKSIA sebagai wakil gembala. Dan beliau juga adalah dosen teologi. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas satu topik yang sering menjadi perdebatan lah. Atau menjadi fenomena juga banyak di orang Kristen dan gereja. Yaitu soal nubuatan. Nah ini sering sekali kan? Karena banyak sekali sekarang fenomena-fenomena di gereja dan kekristenan. Hamba-hamba Tuhan berani bernubuat. Berani memprediksi apa yang terjadi. Berani mengatakan sesuatu atau bernubuat untuk jemaat akan terjadi sesuatu dalam hidupnya di masa depan. Hari ini kita akan bahas langsung dan sharing dengan Bapak Pendeta Guntur apa yang bisa kita dapat soal nubuatan. Shalom Pak Guntur. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu Pak di program kita Hanya Alkitab Pak. Jadi program kita ini membahas segala sesuatu teologisnya harus kembali ke Alkitab Pak. Karena banyak fenomena-fenomena di gereja dan kekristenan yang sudah tidak kembali ke Alkitab Pak. Dan hari ini kita belajar satu topik penting Pak, nubuatan. Nah yang menjadi pertanyaan dasar saya nih Pak, sebelum kita lebih dalam nih, bagaimana nih pendapat Bapak tentang hamba-hamba Tuhan yang mengaku mendapat nubuatan, penglihatan Tuhan, suara Tuhan, dan hal-hal yang mistis-mistis lainnya? Oke. Nah, jadi begini, kalau ada orang hamba Tuhan mengaku bahwa mendapat nubuat daripada Tuhan, maka kita juga sebagai umat Tuhan perlu menguji lewat firman Tuhan. Apakah memang betul bahwa firman Tuhan sejalan dengan apa yang dinubuatkan? Karena tadi saya katakan bahwa sumber dari nubuat dan Alkitab itu sama, Allah. Jadi kalau Allah bertentangan berkata melalui firman dengan nubuat, ya tentu mana yang lebih harus kita percaya? Pasti tentu firman Allah, karena ada terlibat manusia di situ. Jadi kita harus paham bahwa nubuat dengan Alkitab tidak akan mungkin berbeda. Jadi kalau ada klaim nubuat, dan yang kedua adalah tidak akan untuk diri sendiri pastinya. Pasti membangun orang lain, menguatkan, meneguhkan orang lain. Supaya apa? Orang itu bertumbuh, berdampak, dan memuliakan Tuhan. Itu guna kalau orang berbicara tentang nubuat. Oke, kalau gitu Pak, pengertian seperti itu, bagaimana dengan nubuatan-nubuatan yang berkata kepada jemaat bahwa kelak mereka akan mendapat jodoh, bahwa kelak mereka akan mendapat bisnis yang lebih maju, bahwa kelak ketika mereka memberi persembahan hari ini, hamba Tuhan itu bernubuat bahwa bisnisnya akan naik 2 kali lipat. Sehingga jemaat itu Pak menaruh keyakinan penuh kepada pendeta itu bahwa pendeta ini hebat dan memang betul-betul nubuatannya dahsyat. Mungkin kita berangkat dulu dari yang sering disebut dengan istilah profetik. Ya. Profetik. Oke, profetik kadang-kadang salah kaprah memahaminya. Karena begini, dalam percakapan biasanya, contohnya ya, ada seseorang anak muda ya yang menginginkan temannya punya pasangan hidup, jodoh misalnya. Jodoh. Lalu bilang, tahun depan kamu menikah. Teman-teman, itu nubuatan itu profetik itu. Nah, persoalannya itu apakah memang nubuatan atau harapan, kan itu. Kadang-kadang orang pikir seolah-olah yang ke depan yang akan terjadi itu seolah-olah otomatis sudah nubuatan. Padahal tidak. Belum tentu. Itu kan harapan dia supaya kawannya itu dapat jodoh. Oke, kalau ada misalnya menubuatkan tentang jodoh, misalnya, jelas dong tanggal berapa dia nikah gitu kan. Iya. Kemudian siapa jodohnya gitu ya kan, jangan umum gitu. Misalnya ada orang mengatakan kalau engkau memberikan persembahan hari ini, maka engkau akan mendapatkan berkat yang lebih ke depan. Saudara-saudara, menurut saya itu tidak spesifik karena nubuatan itu selalu spesifik. Nubuatan selalu harus sejalan dengan Alkitab. Karena Alkitab katakan
kita memberi bukan supaya mendapat sebenarnya. Inti dari memberi itu sebenarnya karena sudah mendapat. Kita memberi supaya mendapat, itu motivasi memberi yang tidak alkitabiah. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah sebut profetik, wah itu lebih kayak kesannya wah daripada kita doakan. Seolah-olah level kita doa dan diharapkan dengan kita bumbui dengan profetik lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi. Padahal sebenarnya itu harapan, karena esensi dari nubuatan itu sebenarnya kalau kita pahami bahwa profetik itu sebenarnya tidak ada istilah dalam bahasa Indonesia, itu istilah dari bahasa Inggris. Profetik itu sebenarnya kenabian. Jadi hal-hal yang dilakukan para nabi sebenarnya. Jadi bahasanya bukan nubuatan, Pak ya? Sebenarnya tidak selalu harus berbicara nubuatan kalau profetik. Jadi profetik itu artinya apa, Pak? Sebenarnya bahasa Inggris, Pak ya? Ya, profetik itu sebenarnya itu berbicara hal kenabian. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, profetik itu sebenarnya berbicara tentang dua para nabi itu. Profetik itu disebut kenabian. Profesi itu adalah nubuat. Profet itu adalah nabi. Jadi kita harus lihat waktu itu kegunaan mereka apa, fungsi nabi pada waktu itu apa. Jadi fungsi nabi pada waktu zaman Alkitab adalah bahwa menyampaikan kehendak Allah yang harus disampaikan kepada umat pada waktu itu. Oke, pada saat itu disampaikan firman Tuhan berbicara lalu disampaikan. Lalu ada juga Tuhan berbicara yang akan terjadi di kemudian hari. Oke. Tetapi juga sebenarnya orang pikir bahwa pekerjaan nabi hanya begitu. Tuhan berbicara sampaikan, Tuhan berbicara nanti ke depan apa yang terjadi sampaikan. Kita lupa bahwa ada satu lagi pekerjaan nabi itu adalah mengawal. Maka dalam bahasa Inggris katakan foretelling itu berarti bernubuat, tapi ada foretelling itu benteng. Membentengi, mengawal firman Tuhan itu dilakukan oleh umat Tuhan. Maka ketika umat Tuhan lalai melakukan firman Tuhan, nabi datang, ditegur mereka. Sampai raja-raja ditegur. Daud sekalipun dia ditegur karena memang fungsi nabi pada waktu itu adalah mengawal firman Tuhan itu dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, zaman sekarang orang pikir profetik itu hanya berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Padahal lupa sebenarnya profetik gunanya itulah suara kenabian yang menegur, menyampaikan kebenaran. Ya. Tapi kalau misalnya akhirnya orang menyampaikan, mengklaim suara Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan tidak berbicara, maka bukan profetik lagi, tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Dibuat-buat, Pak ya? Buat-buat. Karena begini, karena profetik itu kan kalau berbicara satu fungsinya dulu kita lihat. Fungsinya adalah membicarakan sesuatu yang akan terjadi. Oke, nubuat. Kalau kita fokus kepada tadi bahwa nubuat itu berasal dari Allah, mutlak. Diminta nggak diminta Allah kasih. Ya kan? Nabi-nabi nggak ada yang minta nubuatan tuh. Cuman memang beberapa kasus ketika para raja ingin berperang lalu mereka menanyakan. Ya, Raja Saul menanyakan kepada Allah langsung melalui nabi. Tapi intinya sebenarnya nubuatan itu selalu berasal daripada Allah, itu mutlak dari Allah. Diminta nggak diminta Allah berkenan dan punya kehendak untuk menyampaikannya kepada umatnya. Itu yang pertama, mutlak. Yang kedua adalah karena mutlak dari Allah bukan tergantung orangnya. Ya. Yang ketiga adalah selalu murni karena dari Allah. Nggak mungkin ada penipuan di dalam karena dari Allah. Tapi kalau misalnya harapan, doa, harapan. Tidak pasti terjadi, Pak ya? Pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Iya. Kedua adalah harapan itu bukan dari atas, itu dari bawah, dari kita. Jadi karena itu dari kita yang terbatas, bisa ini dicampur oleh keinginan pribadi. Jadi artinya harapan saja bisa nggak murni. Gitu. Betul. Jadi keinginan bisa nggak murni. Jadi kita harus bedakan. Jangan-jangan yang kita sampaikan itu sebenarnya harapan. Harapan, bukan nubuatan. Bukan nubuatan. Nah, gitu itu yang harus jadi kita tahu dulu. karena ini harus kita pahami. Karena nubuatan itu kata Petrus dalam 2 Petrus
1 ayat 21 tidak pernah dihasilkan oleh manusia. Tidak pernah. Orang berbicara atas nama Tuhan, digerakkan Tuhan untuk berbicara. Jadi kalau orang berbicara atas nama Tuhan, why not? Tetapi janganlah merasa berbicara atas nama Tuhan, tapi dibuat-buat. Nah, itu yang menjadi permasalahan, Pak. Banyak sekali kita tahu nubuatan yang tadi Bapak katakan sangat bertentangan dengan apa kata Alkitab, tapi anehnya dipercaya oleh jemaat. Nah, sebenarnya untuk mengukur nubuatan ini betul yang Bapak katakan dari Allah itu, apakah memang harus sesuai Alkitab atau harus ada indikasi lainnya nih, Pak? Oke, pasti nubuatan itu begini. Nubuat dengan Alkitab itu sumbernya sama. Sama, Allah. Allah. Ya. Tapi nggak mungkin Allah yang sumbernya sama, ya, Alkitab berkata lain, lalu nubuatan itu berkata lain. Nggak mungkin itu, pasti. Karena sumbernya sama. Itu dulu, pertama. Karena sumbernya sama, nggak mungkin bertentangan. Ya. Jadi mengujinya adalah Alkitab. Ya, hal-hal yang sudah terjadi dalam Alkitab lalu disebut nubuat, ya sudah. Ya. Ya kan? Jadi saya mau melihat bahwa tidak ada lagi yang baru. Tertutup Kalau Alkitabnya. Alkitab tertutup. Ya, Alkitabnya. Jadi maksud saya begini. Jadi kalau ada sesuatu yang orang bicara tentang nubuat atau Tuhan berbicara kepadanya, pengujinya nggak bisa yang lain. Hanya Alkitab. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih dari saya. Apakah nubuat itu masih ada atau tidak? Oke. Saya berpendangan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itu berangkat daripada Allah. Allah adalah sumber Alkitab satu-satunya. Allah itu transenden tetapi juga imanen. Allah yang Maha Kuasa melampaui segala-galanya, tetapi juga Allah yang hadir. Hadir berbicara kepada saat ini. Dia supranatural. Jadi saya nggak bisa membatasi kesupranaturalannya. Jadi kalau Allah berbicara kepada seseorang, siapa yang mau melarangnya? Dari segi Allahnya gitu loh. Diminta nggak diminta. Cuma persoalannya Allah berbicara kehendaknya dia, bukan kehendak orang tertentu. Dan kemudian bukan menjadi sesuatu yang umum, sehingga seolah-olah akhirnya Alkitab jadi terbuka. Jadi Allah berbicara dalam situasi dan kasus tertentu yang menurut Allah itu penting. Saya melihat dari kacamata Allah yang Maha Kuasa, yang transenden, melampaui segala sesuatu, tetapi juga yang hadir, yang memelihara umatnya, dengan maksud dan tujuan supaya umatnya hidup berkenan kepada dia. Cuman kalau misalnya orang mengklaim dia mendapatkan itu, ya pertanyaannya itu, betulkah itu dari Allah? Nah itu pertanyaan. Kalau dia mengatakan betul daripada Allah, ya silahkan. Tetapi jangan pahami bahwa karena terbuka nubuat, lalu tiba-tiba orang mengada-ada. Nah itu kan juga menjadi masalah. Karena kalau orang tidak mendapat tapi merasa mendapat, menurut saya malah jadi sesat. Hanya mencari sensasi, Pak, ya? Bukan hanya mencari sensasi, menyesatkan banyak orang. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang agung, yang kudus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, lalu kita perdaya dengan kata-kata dia berbicara padahal tidak berbicara. Lalu siapa kita? Betul. Lalu siapa yang kita bohongi? Tuhan dan jemaat. Ya. Kalau dia nggak berubah dan bertobat, menurut saya dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tempatnya sudah tertentu. Sudah tertentu. Karena apa bedanya dengan menyesatkan Betul. orang? Apa bedanya dengan nabi palsu dalam Alkitab? Orang Tuhan nggak berbicara kepada dia merasa berbicara. Jadi hati-hati, jangan sampai saya bilang Tuhan masih bisa berbicara, tapi hati-hati, jangan karena kemahakuasaan masih bisa berbicara, lalu seolah-olah semua yang kita rasakan ini seolah-olah supranatural selalu dari Tuhan. Karena ada supranatural yang lain. Betul. Nah itu. Oke, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Dr. Guntur Silaban. Kiranya kita semakin mengerti apa arti nubuatan sesungguhnya, dan lebih baiknya lah kita cerdas memahami apa maksud profetik dan nubuat. Karena profetik sendiri bukan nubuat tadi Pak, artinya. Bukan nubuat. Artinya berbeda. Jadi kita tidak harus nubuat maksudnya. Tidak harus nubuat. Jadi kita juga harus kritis dan cerdas, dan ada baiknya semua diuji dengan Alkitab. Betul. Ya? Back to Bible. Nah, itu pentingnya program kita supaya segala pengajaran-pengajaran yang kita dapat di gereja kita lihat kembali dasar Alkitabnya. Jangan sampai kita merasa mendapat suara Tuhan, kita berbuat padahal kita buat-buat. Nantikan program kita selanjutnya, kita akan interview banyak hamba-hamba Tuhan untuk mendapatkan pengajaran yang Alkitabiah. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.